Tanah dibakar atas nama pangan, hutan dibelah atas nama masa depan. Selamat datang di pesta para babi pembangunan. Sampai ini tidak ada hujan dan mungkin kalau ada warga yang mempunyai sumber mata airnya itu tidak layak dikonsumsi karena apa, mengandung kafur. Ya kan ada bantuan kan boten tumbas air kan nuwun jenengan sing bantu-bantu niku. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Pagi, sore, siang, dan malam Pak Prima serta Bu Ani dan juga teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Tobi Evans Adrian Putra dari absen 33, kemudian ada Joel Abner Haryanto absen 21, beserta diri saya sendiri yaitu Evan Mariano Martimo Pilbert Wea dari kelas 11 3 akan memaparkan dan menjelaskan mengenai teks persuasif yang telah kami buat menggunakan tema penggunaan air. Jadi, yang pertama adalah pengenalan isu. Air merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan dan tidak bisa habis di dunia ini. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya seperti mandi, minum, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Air minum yang murni dan bersih cukup susah didapatkan di daerah perkotaan. Air bersih layak minum hanya bisa didapat melalui galon ataupun AMDK. Kemudian eksploitasi air sudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah dapat menyebabkan penurunan pemerataan tanah atau permukaan tanah. Contohnya seperti di wilayah Jakarta yang saat ini sudah mendapatkan penurunan tanah yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan krisis kekeringan serta penurunan kualitas air yang buruk sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan sumber air dengan baik. Dan air itu sebenarnya melimpah, apalagi di musim hujan. Di Jakarta rekor curah hujan yang pernah tercatat adalah 267 mm per hari. Yang kedua, air itu adalah kebutuhan pokok manusia. Air itu bisa dipakai sebanyak hal seperti masak, mandi, mencuci, dan semuanya yang menggunakan segala hal yang menggunakan air. Jadi tanpa air, keberlangsungan hidup manusia itu sangat sulit. Tubuh manusia pun tuh air itu sangat pokok sampai tubuh manusia pun tuh terdiri dari 47-74% air. Dan di perkotaan seperti Jakarta hampir tidak ada air keran yang siap diminum. Hanya ada kurang lebih 60 lokasi air keran siap diminum di seluruh provinsi. Yang keempat, sejumlah wilayah di Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 10 cm per tahun yang diakibatkan oleh pemompaan air bersih dari dalam tanah yang mengakibatkan dataran tanah pada Jakarta menjadi menurun karena kan eksploitasi pompa air. Dan yang terakhir, krisis air bersih sangat kekeringan, apalagi krisis air di kota-kota yang dekat sungai, karena banyak sekali air sungai yang sudah tercemar oleh limbah B3. Jadi kita sebagai masyarakat yang peduli itu sudah seharusnya peka dengan isu air yang sedang terjadi. Terlebih lagi, KAJ sekarang sedang memiliki arah dasar pelayanan tahun 2026, yaitu pertobatan ekologis. Nah, alat dasar ini tentu sebaiknya tidak hanya menjadi arahan bagi umat Katolik saja, namun alat dasar ini juga berlaku sebagai arahan yang universal, bisa dilakukan oleh semua agama.
Kita sebaiknya juga prihatin dan berempati dengan masyarakat yang belum mampu menikmati air bersih. Untuk menikmati air bersih itu harus melalui perjuangan yang sangat panjang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menghemat penggunaan air. Menghemat air bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mematikan keran bak mandi sebelum air meluap. Jangan menunggu air penuh, namun matikanlah saat ember sudah berisi 3/4 kapasitasnya. Selain itu, sewaktu memakai sabun saat mencuci tangan, ayo matikan keran air. Meski terlihat sedikit ya, mungkin hanya beberapa tetes saja, namun air itu tetaplah sangat berharga. Menghemat air itu bukan hanya sebagai wujud keprihatinan kita terhadap masyarakat kecil, namun juga bentuk kepedulian kita dalam merawat bumi, rumah kita bersama, sesuai dengan semangat dari Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Dengan menghemat air, kita juga bisa menyelamatkan kota Jakarta dari ancamannya tenggelam pada tahun 2033 nanti. Karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, salah satu penyebab penurunan permukaan permukaan tanah di Jakarta adalah penyedotan air tanah secara berlebihan. Air itu memang merupakan kebutuhan pokok manusia, salah satu kebutuhan primer manusia. Tanpa makanan, manusia bisa hidup selama 2 minggu. Namun tanpa air, manusia hanya bisa hidup 5 hari paling lama. Namun, bukan berarti manusia itu memiliki hak untuk mengeksploitasi air sebebas-bebas dan sebanyak-banyaknya. Air itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri, pergunakan, dan rawat dengan baik. Penghematan air, satu, merupakan wujud syukur kepada Tuhan dan juga merupakan wujud keprihatinan terhadap masyarakat yang belum mampu menikmati air bersih. Kepedulian ini juga menjadi wujud kepedulian terhadap bumi rumah kita bersama. Sebab setiap tetes air berharga untuk kehidupan. Mau itu 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, sampai 1 liter, semuanya berharga untuk kehidupan. Karena air adalah kebutuhan manusia dan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Mari bersama kita hemat air, matikan keran saat tidak digunakan. Demikian pemaparan persuasi dari kami mengenai penghematan air. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah kami buat selama memaparkan. Terima kasih dan mari bersama kita rawat bumi rumah kita bersama dengan menghemat penggunaan air. Sekian, Akmai Gerem di Gloria.